oh saya merasakan katakanlah like roller coaster gitu, up and down gitu ya, sebentar terlihat sirine, mendengar, membaca gitu ya. It's okay gitu. Kita overwhelmed wajar, berarti kita masih punya perasaan gitu. Nah, mungkin tadi membatasi, ya udah deh aku detox dulu deh medianya gitu kan ya, aku tidak lihat-lihat dulu gitu. Hai, apa kabar? Jaga kesehatan ya. Belakangan, kata-kata ini jadi penting untuk situasi sekarang. Ya, kesehatan jadi hal utama. Setahun lebih kita ngadepin pandemi. Pola-pola keseharian juga berubah. Sebagian dari kita bisa beradaptasi. Sebagian lagi masih sulit menerima hari ini. Terlalu banyak kabar duka yang datang hampir setiap hari. Baik yang meninggal dunia atau positif COVID dengan komorbid, atau mereka yang diberhentikan dari pekerjaan, usaha yang udah gak cuan, dan ngurus anak sekolah dari rumah yang gak gampang. Berat. Gak heran kalau sampai hari ini kita masih suka cemas, bosen, stressful, bahkan pesimis. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan di kondisi yang serba terbatas ini? Psikolog Deborah Basaria dan Kli.id akan ngasih tahu proses bertahan di situasi kayak sekarang. Mau tahu info tentang kesehatan mental dan juga layanannya? Yuk cari tahu semuanya di @kli.id. It's okay gitu. Kita overwhelmed wajar, berarti kita masih punya perasaan gitu. Berarti kita masih bisa merasakan itu semua. Kita sisi manusia kita masih tersentuh gitu ya, dengan yang oh saya merasakan katakanlah like roller coaster gitu, up and down gitu ya, sebentar terlihat sirine, mendengar, membaca gitu ya. Terus kemudian evaluasi, aduh kok aku nggak nyaman ya. Nah mungkin tadi membatasi, ya udah deh aku detox dulu deh medianya gitu kan ya, aku tidak lihat-lihat dulu. Kita harus ekspresikan, kita harus biarkan diri kita juga merasakan, oh aku sedih, ya sedihnya tuh nggak enak banget. Masing-masing dari kita belajar untuk mengekspresikan, memberikan ruang, memberikan waktu buat kita merasakan semua emosi kita. Nah, tetapi gitu ya, kita juga perlu untuk membantu diri kita menyelesaikan apa yang memang kita rasakan, misalnya gitu. Maksudnya adalah sedihnya jangan berkepanjangan gitu. Marahnya jangan berkepanjangan. Takutnya jangan berkepanjangan. It's okay to be not okay, tetapi kita harus mengatakan misalnya at the end saya akan baik-baik saja, dan itu akhirnya membantu dia untuk berproses. Yang kita harus lakukan pertama kali ini adalah menerima. Memang inilah situasi dan kondisinya yang tidak bisa saya kontrol. Kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang di luar kita. Misalnya kapan pandemi berakhir, kapan perekonomian mulai giat banget lagi seperti dulu. Kita tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya. Tetapi yang bisa kita manage, yang bisa kita kontrol adalah respon dan perilaku kita dan cara kita berpikir. Nah itu, ibaratnya dari helikopter view kita kayak ngelihat, oh ini saya di sini, keluarga seperti ini, finansial seperti ini, usaha seperti ini, tenangin dulu. Kemudian kita mulai gitu ya, aktif untuk membuat katakanlah plan. Kalau misalnya kondisi pandemik ini finansialnya bisa bertahan berapa lama misalnya, dengan adanya penurunan misalnya. Jadi kita mulai hitung-hitungan dulu dengan apa yang kita punya gitu. Terus oke, saat ini resource yang masih ada tuh apa? Yang masih bisa dikelola tuh apa? Yuk kita optimalkan di situ. Dilansir dari suara.com dan Medical Express, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mencatat ada peningkatan signifikan orang dewasa dengan gejala kecemasan atau depresi dari 36,4% menjadi 41,5% dari Agustus 2020 hingga 1 Februari 2021. Peningkatan ini bikin kita paham kalau kesehatan fisik dan mental jadi hal utama di situasi yang terbatas kayak gini. Tetap merasa bahagia di tengah keterbatasan. Salah satunya adalah yang paling mujarab itu bersyukur. Bersyukur itu penting sekali kita coba untuk latihan bersyukur setiap harinya, meskipun untuk hal-hal yang kecil. Nah, masih bisa melihat pasangan kita bersyukur. Jadi kok kayaknya happy banget. Nah,
Itu penting dan kita juga harus lihat gitu ya, apa yang bisa kita optimalkan. Kadang gini, setiap dari kita tuh punya potensi, tapi kadang-kadang belum optimal. Mungkin di sini nih waktunya untuk mengenali diri gitu ya. Saya ini bisanya apa sih? Saya bagusnya apa sih? Dulu aktivitas yang kayaknya pernah saya ikuti terus habis itu nggak lagi, terus saya pengen coba lakukan lagi, adakah? Gitu kan ya. Atau katakanlah tidak sesuai dengan hobi dan minat, tapi kayaknya merupakan pribadi yang suka terbuka dengan suasana yang baru atau katakan aktivitas baru, itu bagus juga. Jadi ayo lakukan sesuatu yang bisa saja belum pernah gitu loh kamu lakukan. Hidup itu jadi kayak bisa dijalani dengan penuh syukur di tengah keterbatasan. Perubahan itu pasti, termasuk pandemi yang menantang kita untuk berkenalan dengan diri sendiri, bertahan dan menyesuaikan di situasi yang sulit. Memang emosi dan pikiran jadi nggak stabil. Kita bisa merasakan secukupnya dan mensyukuri hal-hal yang mungkin selama ini terabaikan. Kayak berjemur di bawah matahari pagi, bernapas gratis, keberadaan orang tercinta, nikmatnya makan, dan kesehatan lahir batin yang masih kita rasakan saat ini. Tetap semangat, kita pasti bisa melewati pandemi ini.